Bapak Ibu Saudara, bolehkah saya ajak Bapak Ibu lihat sekeliling? Dan boleh kasih senyum, kalau saudara belum ucapkan silahkan salami, ucapkan selamat Natal. Ya, biar sukacita dan damai Natal yang mengisi hati kita. Dan kita mau mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Yes. Bapak Ibu Saudara terkasih, saya berdiri di sini mewakili para penatua, segenap pemimpin dan juga para pelayan. Ingin mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu Saudara terkasih, baik yang hadir di ruangan ini ataupun yang menyaksikan secara online. Apa yang ada di benak Bapak Ibu Saudara? Mari saya ajak setiap kita tanya diri sendiri. Boleh tampilkan? Ya. Apa yang ada di benak saya ketika mendengar kata Natal? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hari ini sudah menyiapkan rencana liburan? Saudara. Ada yang keluar kota, ada yang keluar negeri, dan ada juga yang liburannya di dalam kota saja. Ya, tentunya saudara tidak ada yang salah dengan liburan. Tetapi banyak sekali orang yang menghubungkan Natal dengan liburan, saudara. Karena ya, Natal secara global ditetapkan pada akhir minggu, ya, minggu terakhir Desember yang erat kaitannya dengan liburan panjang akhir tahun. Tetapi pertanyaan penting adalah, apakah Natal sesungguhnya adalah tentang liburan? Itu penting, saudara. Apakah saudara menghubungkan Natal dengan pohon Natal dan hiasan dekorasi yang indah, dengan jingle bell, dengan saudara hiasan-hiasan, dekorasi yang bagus? Tentunya itu baik, saudara, dan tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi apakah itu esensi Natal yang ada di Alkitab? Saudara, bahkan ada yang menghubungkan Natal dengan Sinterklas dan pit hitam. Saudara, ini menyangkut tradisi. Tetapi saudara, di dalam Alkitab tidak ada Sinterklas dan pit hitam. Apalagi hubungannya dengan Natal. Apakah Natal hubungannya dengan kado, hadiah, dan juga parcel? Saya masih ingat saudara waktu saya masih kecil. Ya, karena saya lahir di keluarga Kristen. Waktu saya usia 8, 9, 10 tahun, ya, kalau malam Natal itu saya tidur, besok paginya saya bangun, tiba-tiba di kolong ranjang saya ada kado, saudara. Ya, saudara, apakah saya sendirian di ruangan ini? Apakah saudara juga pernah mengalami demikian? Lalu saya tanya, ini kado dari mana? Saya tanya sama mama saya waktu itu. Nah, mama saya bilang, tadi malam waktu kamu tidur, Sinterklas datang dengan kereta yang dikendarai rusa-rusa bersama dengan pit hitam. Lalu masuk ke dalam kamar dan meletakkan kado ini di ranjang, di kolong ranjang kamu. Nah, makanya sekarang kamu terima kado ini. Nah, saudara, itulah sebabnya waktu kecil saya sering menghubungkan Natal dengan kado, saudara. Saya menanti-nantikan Natal karena saya tahu saya akan dapat kado. Walaupun isinya, ya saudara, bukan sesuatu selalu yang luar biasa, tetapi senang kalau dapat kado. Tetapi apakah itu esensi Natal? Nah, saudara, apakah ada yang menghubungkan Natal dengan diskon, sale, Christmas sale, kalau mau belanja di mall atau di pusat perbelanjaan? Natal artinya diskon. Ya, Pak, ini
agak-agak duniawi lah Pak. Masa Natal hubungannya dengan hal-hal begitu? Baik, saudara, adakah yang menghubungkan Natal dengan hal-hal yang dalam tanda kutip lebih agak rohani, saudara? Apakah Natal selalu berarti perayaan tahunan di gereja? Kalau saudara misalnya adalah seorang misionari di daerah terpencil, lalu tidak merayakan tahunan di gereja, saudara, apakah itu berarti bukan Natal, saudara? Apakah Natal selalu berarti kumpul keluarga dan sahabat? Oh, ini baik sekali dan ini kalau diletakkan dalam konteks Natal yang sejati, ini adalah bagian dari Natal, saudara. Tetapi, saudara, pertanyaannya, apakah inti dari Natal yang sejati sekedar kumpul-kumpul, saudara? Dan apakah Natal identik dengan kidung Natal yang syahdu, saudara? Yang dinyanyikan oleh choir-choir, saudara. Yang berkumandang dan itu membangkitkan memori, saudara. Tentunya itu juga baik, saudara. Tetapi saudara, yang saat ini saya ajak kita semua sama-sama mau terima. Natal yang sejati adalah Natal yang ada di Alkitab, saudara. Natal yang disampaikan oleh firman Tuhan. Satu kali, saudara, saya masih ingat ini baru terjadi tahun lalu. Kami mengadakan satu appointment besar, kumpul 3 negara, saudara. Ya, kami datang kepada satu tokoh yang, saudara, kantornya ada di Kuningan. Ketika kami datang, saudara, beberapa orang inti, wah ternyata gedungnya tinggi besar. Dan rupanya, saudara, kami harus serahkan ID card kami dulu di resepsionis. Lalu kami sudah disetting, saudara. Naik lift yang mana? Kami nggak usah pencet-pencet, saudara, liftnya canggih. Sudah langsung menuju ke lantai yang dituju, saudara. Dan ketika kami tiba di lantai yang dituju, saudara, kami masuk ruangan itu, ruangan ajaib, rupanya itu smart building, saudara. Begitu kami masuk langsung lampunya nyala semua, saudara. Wow, nggak usah pencet-pencet saklar, saudara. Lalu kami ditawarkan mau minum apa, saudara. Dan segenap semua prosedur dan protokoler, saudara, sampai akhirnya tiba kami mau ketemu dengan orang yang dituju. Tiba-tiba, saudara, kami mendapat berita orangnya berhalangan hadir, saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, saat itu kami pandang-pandangan, ada sekitar 6-8 orang. Buat apa dari tadi kita ngalami semua protokol dan prosedur itu? Buat apa sekarang kita minum? Buat apa semuanya yang hebat-hebat ini kalau orangnya nggak ketemu? Bapak Ibu Saudara terkasih, semua hal yang ini ada di daftar ini baik, saudara. Tetapi kalau kita tidak menemukan esensi Natal yang diajarkan firman Tuhan, maka semuanya ini menjadi hampa, saudara. Mari saya ajak kita sama-sama perhatikan apa yang disampaikan firman Tuhan pada Natal malam pertama. Ketika malaikat menyampaikan kabar kepada para gembala. Saya ajak, mari kita baca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang genap dan jemaat Tuhan akan membaca ayat yang ganjil. Saya mulai ayat ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
Berapa banyak saudara yang pernah menghadiri suatu launching produk besar, saudara? Kalau satu perusahaan besar ingin memperkenalkan sesuatu yang besar kepada khalayak yang besar, saudara, tentunya eventnya adalah event yang besar. Dipanggil selebriti, saudara, bahkan ada peresmian dari pejabat terkait, saudara. Dan semuanya dipersiapkan secara yang terbaik, bahkan yang termewah, saudara. Tetapi saudara perhatikan bagaimana cara Allah meluncing kelahiran Yesus. Allah memilih para gembala. Ini adalah pilihan Allah yang tidak masuk logika, saudara. Karena Allah menentukan gembala sebagai penerima kabar baik. Tentang kesukaan besar bagi seluruh dunia. Pertanyaannya, kenapa Allah memilih gembala? Dan bukan kaisar kerajaan Romawi. Di dalam ayat 1 kita menemukan ada Kaisar Agustus, saudara. Kenapa Allah tidak memilih pejabat tinggi yang berkuasa, saudara? Di ayat 2 disebutkan ada Kirenius, seorang wali negeri, kalau sekarang ini gubernur, saudara, di Syria. Kenapa Allah tidak memilih para pemimpin agama? Ya, di dalam kitab Injil Matius pasal yang kedua yang paralel dengan kelahiran Yesus, di situ ada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Saudara, pilihan Allah ialah para gembala. Nah, karena kita orang kota, saudara, dan kita hidup di zaman ini, kita nggak ngerti apa maksudnya para gembala. Para gembala pada saat itu adalah mewakili orang-orang biasa, saudara. Mereka itu adalah para pekerja kasar. Kelas rendah, kalau sekarang ini adalah buruh, saudara. Nah, pertanyaan penting, kenapa Allah memilih para gembala? Ketika Allah meluncing, menyampaikan kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Karena kabar baik ini adalah untuk semua orang. Katakan sama-sama saya, semua orang. Katakan semua orang, termasuk saya. Semua orang yang bergantung pada Kristus menjadi juru selamat mereka. Saudara sekalian, perhatikan saudara, ada dua hal penting. Kabar baik itu untuk semua orang, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, saudara perhatikan, mari kita lanjutkan, ya. Mari saya ajak kita baca sama-sama, ini cuma 3 ayat lanjutan, ayat 12 sampai 14. 2, 3. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, inilah inti makna Natal, saudara. Saya ajak kita baca ayat yang terakhir ini sekali lagi. 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, setelah berita anak manusia itu, bayi itu dilahirkan, maka datang sejumlah besar bala tentara sorga menyampaikan, saudara, inti dari kelahiran Yesus ini. Yaitu apa? Ada 2 poin penting. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Apa maksudnya, saudara? Kelahiran Yesus adalah
puncak wujud kemuliaan Allah yang berdiam di dalam pribadi bayi, di dalam anak ini, saudara. Jadi kelahiran Yesus menunjukkan betapa mulianya Allah, betapa besarnya Allah yang mau turun ke dunia untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Dan makna yang kedua, saudara, kelahiran Yesus membawa damai sejahtera di bumi. Kelahiran Yesus memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang seperti sungai yang tidak pernah kering. Nah, tetapi saudara perhatikan. Masih ingat ayat yang tadi berkata, sukacita, kesukaan besar bagi semua orang. Tetapi damai sejahtera ini hanya di antara mereka yang berkenan kepadanya. Saudara perhatikan, Allah hanya memberikan damai sejahtera yang sejati kepada orang yang berkenan kepada Allah. Apa maksudnya berkenan kepada Allah? Yaitu orang-orang yang mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai Kristus di dalam hidupnya secara pribadi. Bagi mereka yang menolak Yesus, Allah tidak memberikan damai sejahtera itu. Di dalam Lukas 10 ayat 5-6, Yesus berkata begini, kalau kamu datang ke satu rumah, katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Bagi mereka yang layak menerima damai sejahtera itu, yaitu bagi orang damai, bagi mereka yang membuka hati mau terima damai sejahtera itu, maka mereka akan terima damai sejahtera itu. Tapi kalau mereka menolak damai sejahtera itu, maka damai sejahtera itu akan kembali kepadamu, kata Yesus. Itulah sebabnya saudara, Natal adalah tentang damai sejahtera yang ditawarkan kepada saudara dan saya. Bagaimana caranya? Kita harus menerima perkenanan Allah, yaitu kita membuka hati, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itulah sebabnya bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah menerima Yesus satu kali pun di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Natal adalah momen di mana Allah hadir, mendatangi saudara, lahir bagi saudara supaya engkau menerima damai sejahtera di dalam hatimu. Itulah sebabnya saat ini berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang hadir di ruangan ini ataupun yang menyaksikan secara online. Engkau yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saat ini Allah sedang menawarkan kepada saudara, maukah engkau menerima damai sejahtera yang Allah mau berikan kepada saudara? Bolehkah saya ajak kita berdoa sejenak, kita tunduk kepala. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau engkau saat ini mendengar kebenaran ini bukanlah suatu kebetulan. Karena Allah hadir di hadapan saudara. Dan Allah sedang berkata kepada pribadi saudara, maukah engkau menerima Yesus yang lahir ke bumi, yang datang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu untuk menebus engkau dari dosa. Kalau engkau mau membuka hati dan mengizinkan Yesus masuk ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, menebus engkau dari dosa-dosamu dan engkau beroleh hidup yang kekal. Saudara, engkau yang mau buka hatimu, bolehkah saat ini engkau angkat tangan di tempat dudukmu? Karena Allah mau memberikan damai sejahteranya di dalam hatimu. Ya, tetap angkat tangan, saya melihat
1, 2, 3. Bolehkah para pemimpin mendatangi orang yang angkat tangan untuk mendoakan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Dan boleh saya undang saudara supaya kami bisa mendoakan saudara. Boleh saya undang saudara bangkit berdiri di tempatmu. Mari saudara, engkau butuh tindakan iman untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya, saudara, para pemimpin akan mendatangi saudara dan mendoakan saudara. Siapa lagi engkau yang mau buka hati, menerima Yesus menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamatmu? Ya, angkat tanganmu. Angkat tanganmu saat ini karena Allah mau mencurahkan damai sejahteranya. Allah mau memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya. Supaya engkau boleh diselamatkan. Supaya engkau boleh ditebus dari dosa-dosamu dan engkau menerima hidup yang kekal. Ya, Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus saat ini. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan Yesus bagi kami. Dan kami mau membuka hati kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan, jadilah penguasa tunggal atas hidup kami. Memerintah atas hidup kami mulai hari ini. Dan seterusnya di dalam hidup kami. Kami hidup bukan lagi untuk diri kami sendiri. Tetapi kami hidup oleh tuntunan Roh-Mu, di mana firman-Mu yang memegang otoritas tertinggi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan kami mau terima damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketika Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau terima ini dengan iman di dalam nama Yesus. Yes. Untuk jamahanmu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Yes, kami terima dengan iman. Ketika kami membuka hati, Yesus, Engkau masuk ke dalam hati kami, memerintah, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jikalau memungkinkan dan kalau Bapak Ibu tidak keberatan, bolehkah setelah ibadah ini selesai, kami rindu untuk bersekutu, mengenal Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa saling melayani, untuk kita bisa saling membangun.
Ya, itu sebabnya Bapak Ibu setelah ibadah ini boleh tetap ada di tempat untuk kita nanti bisa kenalan lebih lanjut. Baik, mari kita lanjutkan saudara. Sekarang pertanyaannya, apa makna Natal yang sejati bagi saya? Apakah saudara pernah bertanya pertanyaan ini saudara? Mari saya ajak untuk kita menangkap makna Natal yang sejati secara pribadi, saudara. Dari respon para gembala. Saudara. Makna Natal yang sejati itu bisa dilihat dari banyak aspek, saudara. Tetapi yang kita bahas saat ini adalah dari aspek yang paling inti dan paling utama, saudara. Mari saya ajak saudara kita lihat di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 15 dan 16. Kita baca sama-sama. 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Sinterklas dan pit hitam. Oh salah saudara. Sinterklas dan pit hitam tidak ada di Alkitab saudara. Ya, katakan sama-sama saya, menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, makna Natal yang sejati. Yang pertama dan utama, saudara dengar. Natal adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita menangkap ini di dalam roh kita. Katakan sama-sama saya, 2, 3. Natal bukanlah Natal sejati jika tak ada perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saudara, kalau kita rayakan Natal tetapi kita tidak mengalami perjumpaan dengan Kristus. Saudara dengar, itu bukanlah Natal, saudara. Natal yang sejati adalah saudara face to face, melihat langsung, ketemu langsung dengan Yesus. Saudara dengar, inilah inti dari paling inti dari Natal, saudara. Semua hal menjadi hampa kalau ternyata enggak ada Yesus di situ. Berapa banyak saudara pernah berpikir seperti saya, saudara? Dulu saudara, saya memandang momen Natal, saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru, saya sudah melayani saudara sekian tahun. Lalu setiap kali ketemu Natal, saya berpikir Natal mah buat orang-orang yang belum pernah terima Yesus. Ya waktu Natal, ya biar yang belum terima Yesus sebagai Tuhan. Ya. Memang itu bagian dari Natal, saudara. Tetapi saudara, sadarkah bahwa Natal Yesus maksudkan bukan hanya bagi semua orang, tetapi bagi mereka yang berkenan kepada Allah. Bagi saudara dan saya, termasuk kita, orang-orang percaya yang sudah terima Yesus. Itulah sebabnya saudara, bolehkah saat ini saya ajak setiap kita tanya diri sendiri. Kapan terakhir kali saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Ketika saya menikmati kasih Yesus. Ketika saya tenggelam di dalam hadirat Allah. Ketika saya menerima anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Dan saya hidup di dalam panggilan Tuhan.
Bapak Ibu Saudara terkasih, berapa banyak di antara kita yang berkata, ya Pak, saya udah kapan ya? Ya gini-gini aja lah Pak, rutinitas semuanya. Ya, semua yang saya lakukan ke gereja, ke komsel, baik apapun ibadah saya, bahkan saat teduh saya kok kayaknya rutin aja ya Pak. Nah saudara sekalian, tahukah saudara firman Tuhan memberikan kunci di ayat ini saudara, bagaimana caranya mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yaitu ada di ayat yang ke-15. Gembala-gembala itu berkata, setelah mereka disampaikan malaikat berita tentang kelahiran Yesus, saudara, di Bethlehem. Lalu gembala-gembala itu berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem. Saudara perhatikan, inilah kunci mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kalau kita mengerti apa itu Bethlehem. Saudara tahu? Bethlehem bukan hanya sekedar kota kecil, saudara. Bethlehem itu artinya yang terkecil, saudara. Di dalam Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Apa artinya ini, saudara? Kalau kita mau berjumpa dengan Yesus, saudara, kita harus mau merendahkan diri, saudara. Kita harus mau mengaku dosa, saudara. Kita harus mau secara jujur dan otentik mengakui kesalahan-kesalahan yang kita buat. Saudara sekalian, masih ingat anak yang bungsu, saudara? Kapan titik balik anak bungsu itu mengalami perjumpaan dengan Bapa? Ketika anak bungsu itu sadar kesalahannya. Dan dia mau untuk bertobat, dia mau berbalik, dia mau pulang. Dan dia yakin bapaknya akan menerima dia. Walaupun dia akan berkata, terimalah aku bukan sebagai anakmu lagi, aku tidak layak. Terima aku jadi hambamu aja, tapi dia yakin bapaknya mau terima. Dan disitulah anak itu bangkit dan kembali pulang. Saudara, titik perjumpaan, meeting point dengan Allah adalah di Bethlehem. Saudara. Kota terkecil, hal terkecil, saudara. Inilah jalan untuk kita mengalami Yesus. Saudara, satu kali teman saya datang dari Bandung. Lalu dia sebut satu nama kondominium. Ya, datang ya ke kondominium tempat saya tinggal di Jakarta. Nah, lalu saudara tanpa bertanya lebih lanjut karena saya senang saudara. Saya langsung tancap gas, saya berangkat ke kondominium itu. Dia sebutkan nama kondominiumnya. Di mana? Di Kuningan saudara. Begitu saya sampai di Kuningan saudara, ternyata waktu saya telepon dia, di mana kamu? Ternyata dia nggak ada di Kuningan. Saya baru tahu saudara, ini pengalaman pribadi saudara. Yaitu ternyata kondominium itu punya 2 lokasi saudara. Dia di kondominium yang di Simpruk saudara. Saya nggak ketemu dia karena meeting pointnya salah saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa kita banyak sekali orang percaya, murid-murid Yesus tidak lagi mengalami perjumpaan dengan Allah. Jangan-jangan meeting pointnya salah, saudara. Meeting point kalau mau ketemu Yesus adalah pergi ke Bethlehem. Merendahkan diri, mengaku dosa, menerima anugerah. Dan mengizinkan Allah mengoreksi hati dan pikiran kita. Disitulah titik temu berjumpa dengan Kristus, saudara sekalian.
Bolehkah saya ajak setiap pribadi saat ini tanya diri sendiri, maukah saya berjumpa dengan Kristus di Bethlehem, di mana saya harus datang ke kota terpencil, bahkan yang terkecil, untuk saya bertemu secara langsung dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya ajak saudara, setelah kita mengalami perjumpaan, maka yang kedua, di ayat selanjutnya firman Tuhan berkata, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, makna Natal yang kedua adalah menerima dan membagikan firman Allah. Perhatikan saudara, para gembala itu menerima firman Allah yang disampaikan malaikat. Dan setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, inilah Natal saudara. Mereka menyampaikan berita firman itu kepada orang-orang di sekelilingnya saudara. Inilah Natal yang sejati saudara. Boleh saya ajak kita baca sama-sama, katakan bersama saya 2, 3. Natal bukanlah Natal sejati jika tak ada pemberitaan firman Allah. Natal bukan sekedar perayaan, bukan sekedar saudara nyanyi-nyanyi, bukan sekedar saudara kumpul-kumpul. Tetapi di dalam Natal yang sejati harus ada firman yang disampaikan. Saudara. Dan buat kita orang-orang percaya, perhatikan ini penting saudara secara lebih spesifik. Natal adalah para gembala menerima firman lalu berjumpa dengan Yesus. Firman itu menjadi nyata saudara. Bukan cuma sekedar kata-kata. Firman itu bukan cuma sekedar teori, tapi firman itu menjadi kenyataan. Ini bayinya yang diungkapkan firman Tuhan oleh malaikat itu. Saya ketemu langsung, saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saudara perhatikan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus, maka saat itulah kita beroleh anugerah untuk kita menyampaikan pengalaman perjumpaan dengan Yesus. Firman itu menjadi daging, saudara. Firman itu menjadi wujud nyata. Itulah sebabnya, saudara, orang-orang percaya, murid-murid Yesus dengar. Natal adalah momen yang tepat untuk kita mengevaluasi. Semua firman yang sudah saya dengar, berapa banyak yang sudah saya praktekkan? Berapa banyak yang sudah jadi kenyataan? Berapa banyak firman yang masih menjadi PR di dalam hidup saya? Kenapa firman bagian yang itu belum terwujud di dalam hidup saya? Dan yang mana yang saya lihat bahwa kebenaran itu ya dan amin, dan saya lihat terwujud, saya mengalaminya di dalam hidup saya. Itulah makna Natal yang sejati, saudara. Ketika kita mengevaluasi diri, ketika kita merenungkan dan berkontemplasi, firman itu menjadi nyata di dalam hidup kita. Dan selanjutnya saudara, di ayat berikutnya firman Tuhan mengajarkan, ya, ayat 17 sampai dengan ayat 19. Maka kembalilah gembala-gembala itu memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara sekalian, Natal bukanlah Natal sejati jika tak memuji
dan memuliakan Allah. Mari katakan sama-sama saya, 2, 3. Natal bukanlah Natal sejati jika tak memuji dan memuliakan Allah. Gembala-gembala itu setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, setelah mereka menerima dan membagikan firman, mereka kembali. Perhatikan saudara, di ayatnya di situ dikatakan maka kembalilah gembala-gembala itu. Saudara perhatikan orang-orang percaya, murid-murid Yesus. Disinilah kita menemukan bahwa ternyata Natal adalah sebuah perjalanan, saudara. Natal itu tidak statis. Natal itu dinamis. Perhatikan makna Natal dimulai dengan pergi ke Bethlehem, mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami firman kebenaran itu ya dan amin menjadi nyata kita alami dalam hidup kita. Dan yang ketiga, perhatikan, gembala-gembala itu kembali kemana? Kembali ke dalam kehidupan mereka sehari-hari, memuji dan memuliakan Allah. Itulah sebabnya saudara, Natal bukan sekedar event, kita nyanyi. Apa yang ada di benak saudara ketika mendengar kata memuji dan memuliakan Allah? Oh ya, kita nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita menyembah Tuhan dengan lagu dan kidung pujian. Ya, itu bagian dari Natal, saudara. Tetapi saudara, di situ ada kata gembala itu kembali. Artinya saudara, memuji dan memuliakan Allah bukan sekedar dengan bernyanyi lagu pujian. Memuji dan memuliakan Allah ini adalah memuliakan Allah dengan hidup saya. Katakan sama-sama saya. 2, 3. Memuliakan Allah dengan hidup saya. Apa artinya hidup yang memuliakan Allah? Natal bukanlah Natal yang sejati kalau hidup kita tidak memuliakan Allah. Hidup yang memuliakan Allah adalah hidup yang dijalani sedemikian rupa hingga hidup kita menjadi display, menjadi tampilan, menjadi cerminan betapa Allah itu mulia, betapa Allah itu bernilai, betapa Allah itu berharga, betapa Allah itu lebih dari apapun yang ditunjukkan melalui hidup saya. Itulah hidup yang memuliakan Allah, saudara. Hidup yang menunjukkan bahwa Allah itu besar. Bahwa Allah itu tidak ada bandingannya. Inilah yang disebut berfungsi sebagai garam dan terang, saudara. Hidup yang memuliakan Allah. Dan saat ini saudara, saya ajak saudara untuk kita mengerti bahwa Allah menghendaki kita memuliakan Allah dengan cara, nah ini bagi kita semua yang ada di jemaat ini, perhatikan Allah sudah menuntun kita. Cara penting salah satu untuk memuliakan Allah adalah dengan berfungsi sesuai karunia di dalam jemaat. Bapak ibu saudara, setiap kita orang percaya sudah diberikan karunia-karunia. Ada 7 karunia motivasi, kita bahas sedikit saja kesempatan ini. Yaitu memimpin, bernubuat, menasihati, berbelas kasihan, mengajar, melayani, dan memberi. Tujuan dari Allah memberikan karunia rohani ini supaya pribadi Allah dimanifestasikan, dinyatakan untuk kepentingan membangun gereja, membangun rumah Tuhan, membangun tubuh Kristus, saudara. Saudara, sadarkah saudara, setiap pribadi kita, saudara dan saya, Allah sudah berikan karunia-Nya. Itu adalah bagian dari kemuliaan Allah. Yang Allah sudah berikan talenta kepada setiap kita. Nah, saudara, karunia-karunia rohani ini bukanlah tentang kita.
Artinya fokusnya bukan pada diri sendiri, tetapi fokusnya kepada Kristus. Kenapa? Karena dengan kita berfungsi sesuai karunia, kehidupan dan kemuliaan Kristus itu ditunjukkan di dalam rumah Tuhan, di dalam gereja. Karena tujuannya untuk kita saling membangun. Dan saudara sekalian, dalam prakteknya kita menemukan kebutuhan-kebutuhan di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Dan kita saling melayani dengan karunia rohani kita. Saudara yang diberi karunia bernubuat, hendaklah bernubuat. Saudara yang diberikan karunia untuk memimpin, hendaklah melakukannya dengan rajin. Saudara yang diberikan karunia mengajar, hendaklah mengajar. Kalau saudara berkata, Pak, saya ngajarnya belum lancar, Pak. Nah, saudara, itu sebabnya latihan. Kita bisa latihan di rumah dengan keluarga, saudara. Kita bisa latihan di komsel, saudara. Latihan dengan skup yang kecil terlebih dulu. Tapi, saudara dengar, cara memuliakan Allah adalah dengan menunjukkan kemuliaan Allah yang Allah berikan melalui karunia yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Setiap kali saya menyampaikan ini, saudara, saya sering menghadapi respon-respon yang, Pak, saya belum kayak Pak Elsit. Pak, saya masih banyak dosa. Pak, saya belum terlalu fasih bicara. Pak, saya takut. Pak, dan seterusnya. Bahkan saya sering menghadapi respon yang demikian ini, saudara. Apakah saudara juga pernah berespon begini? Pak, saya ini mah jemaat biasa-biasa, Pak. Bukan yang rajin gitu, yang aktif. Saya kan bukan aktivis gereja, saya mah cuma datang aja. Saudara dengar, firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap kita yang percaya, kita diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan saudara, momen Natal adalah momen yang tepat untuk kita mengevaluasi apakah hidup saya sudah memuliakan Allah dengan berfungsi sesuai karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Dan itulah sebabnya, saudara, saat ini saya ajak saudara untuk kita renungkan pertanyaan ini. Coba, saudara tahu siapa penghalang utama bagi saya untuk saya bisa berfungsi sesuai karunia di dalam jemaat? Saudara tahu jawabannya? Orang itu adalah diri saya sendiri. Itulah sebabnya, saudara, saat ini saya ajak saudara untuk tanya diri sendiri. Apakah saya merasa minder? Pak, kalau saya melayani, Pak, kalau saya ikut-ikut aktif kegiatan gereja, wah itu istilahnya yang saya temukan di lapangan, saudara. Nanti kalau saya dibilang mau cari muka gimana, Pak? Kan saya kan takut, Pak. Lagi pula saya juga gak pinter, Pak, dan seterusnya. Adakah saudara yang merasa demikian? Atau bahkan sebaliknya, saudara, adakah saudara yang merasa lebih baik daripada orang lain sehingga saudara merasa bahwa saya pantasnya lebih daripada sekedar melayani di komsel? Wow, saya pantasnya lebih daripada sekedar melayani hanya sedikit orang ini, saya maunya lebih banyak. Itulah sebabnya itu menjadi penghalang untuk kita berfungsi sesuai dengan karunia. Adakah di antara kita yang menjalani hidup oleh kehendak orang lain? Oleh kehendak pasangan. Habis, Pak, istri saya enggak kasih izin. Nah, saudara. Habis, Pak, suami saya enggak kasih saya keluar rumah. Makanya saya enggak bisa melayani, Pak. Adakah anak-anak yang berkata, Pak, orang tua saya
yang mengharuskan saya begini, makanya saya nggak bisa melayani. Adakah di antara kita yang karena terikat jadi nggak bisa berfungsi sesuai karunia? Karena trauma masa lalu, karena ketakutan, karena dosa yang masih engkau simpan. Adakah di antara kita yang karena diberi komentar sedikit, ya bahkan dikritik sedikit, lalu tersinggung, makanya nggak mau melayani lagi. Nggak mau lagi berfungsi di dalam tubuh Kristus. Saudara dengar, ya terlepas dari kritiknya itu benar atau salah. Sesungguhnya saudara, pribadi yang paling bermasalah adalah diri sendiri. Saudara, adakah di sini kita yang mencoba menjadi orang lain? Itulah sebabnya kita nggak bisa berfungsi sesuai karunia. Adakah di antara kita, Pak, saya nggak mau dikenalin orang, Pak. Janganlah, Pak, saya di belakang aja. Saya di belakang layar, Pak. Saudara, ini adalah orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Adakah di antara kita yang karena menyimpan kesalahan orang lain? Saya berkali-kali ketemu dengan orang-orang yang tadinya pelayan Tuhan. Bahkan pemimpin, saudara, yang sekarang sudah tidak lagi melayani. Bahkan saya ketemu orang yang tadinya pemimpin sudah tidak lagi ke gereja, saudara. Kenapa? Karena pahit, saudara. Karena pengalaman buruk, diperlakukan tidak adil, dan seterusnya. Menurut dia, saudara. Dan adakah di antara kita yang takut tampil beda? Saudara? Nanti saya dibilang begini lagi. Nanti saya dinilai begitu lagi dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara terkasih saat ini. Mari saya ajak kita manfaatkan momen Natal. Sebagai momen kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan yang kedua, momen untuk mengevaluasi apakah sejauh mana saya sudah mempraktekkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, momen untuk mengevaluasi sejauh mana saya sudah berfungsi sesuai karunia. Apakah saya meluaskan karunia-karunia Allah, talenta yang sudah Allah berikan untuk saya membangun rumah Tuhan, untuk saya melayani orang-orang percaya, untuk saya melayani orang-orang di sekeliling saya. Mari saya ajak saudara saat ini kita mengalami makna Natal yang sejati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala. Berapa banyak saudara engkau yang dengar firman Tuhan hari ini, engkau berkata, Tuhan saya orangnya Tuhan. Tuhan saya mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Kristus. Tuhan saya mau, Tuhan firman-Mu menjadi nyata. Ampuni ketidaktaatan saya Tuhan. Tuhan selama ini saya tidak taat akan firman-Mu. Dan Tuhan saya mau Tuhan luaskan karunia yang Tuhan sudah beri dalam hidup saya. Saya mau berfungsi sesuai karunia di dalam rumah Tuhan. Saudara engkau yang berkata demikian. Maukah engkau bersama-sama dengan saya taruh tanganmu di dadamu. Mari kita datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan izinkan Allah sendiri yang berurusan secara pribadi dengan saudara. Dan saat ini Allah berada di hadapan saudara dan saya. Allah rindu bersekutu secara pribadi. Allah rindu berjumpa, mengalami pengalaman pribadi perjumpaan dengan saudara. Itulah sebabnya saat ini maukah engkau buka hatimu dan saat Roh Kudus menemplak engkau, maukah engkau akui dosamu di hadapan Tuhan?
Maukah engkau buka mulutmu, tidak perlu didengar oleh sebelahmu. Tetapi Allah menghargai pengakuan dosa. Ya, akui dosamu di hadapan Allah. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara terkasih, engkau yang rindu mengalami makna Natal yang sejati. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Allah. Angkat tanganmu. Berapa banyak engkau yang rindu, Tuhan aku mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Mari berseru kepada Allah. Tuhan aku mau Tuhan. Tuhan aku mau pakai Natal ini menjadi momen. Aku masuk dalam dimensi yang baru. Hubunganku dengan Engkau Tuhan. Tuhan aku mau berjumpa muka dengan Engkau Tuhan. Ya mari kita nikmati kasih setia Allah. Allah yang sudah memberikan anaknya. Mati bagi kita. Mari saudara kita tenggelam di dalam rahmat dan belas kasihan Allah. Bahwa semua yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah karena anugerahnya, karena kemurahannya. Dan mari kita mengapresiasi kemurahan Allah. Itulah sebabnya ketika kita berjumpa dengan Yesus, maka akan mengalir ucapan syukur, saudara. Mengalir rasa terima kasih. Dan biar itu mengalir dari hatimu dan keluar dari mulutmu. Ya, sampaikan syukurmu, sampaikan terima kasihmu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Yes. Dan saat ini kita mau izinkan firman ini menjadi nyata di dalam hidup kita. Firman ini menjadi daging di mana kita beroleh kasih karunia untuk kita taat melakukan firman Tuhan. Hal apa yang Roh Kudus bicara di dalam hatimu, tetapi sampai dengan saat ini engkau belum taat. Saat ini maukah engkau datang kepada Allah, minta kasih karunia Allah. Tuhan aku butuh anugerah-Mu untuk aku melakukan firman-Mu. Hal apa yang secara pribadi Allah sudah bicara kepadamu, tetapi engkau belum mentaatinya. Izinkan saat ini Allah sendiri yang memberikan anugerahnya, urapannya untuk kita beroleh kasih karunia, untuk taat melakukan firman Tuhan. Dan saudara,
Saat ini mari saya ajak setiap kita berhadapan dengan diri sendiri di dalam hadirat Tuhan. Untuk kita pemberesan, untuk kita menang atas diri kita sendiri oleh kasih karunia Allah. Untuk kita bisa berfungsi sesuai karunia. Kita boleh luaskan karunia Allah yang Allah sudah taruh. Engkau yang diberi karunia untuk memberi, hendaklah engkau memberi. Engkau yang diberi karunia untuk melayani, hendaklah engkau melayani. Engkau bisa mulai di rumahmu, di keluargamu, di komselmu, dimanapun engkau berada. Di komunitas engkau berada, di tempat kerjamu, di sekolahmu, di tempat studimu, di lingkunganmu. Engkau yang diberi karunia untuk menasihati, hendaklah engkau melakukannya dengan kasih Allah. Engkau yang diberi karunia berbelas kasihan, hendaklah engkau menunjukkan belas kasihan Allah, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak engkau yang mau ambil komitmen di hadapan Allah. Tuhan, aku mau meluaskan karunia yang kau berikan kepadaku. Untuk aku berfungsi di dalam rumah Tuhan. Untuk aku berkontribusi. Untuk aku ambil bagian sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Untuk aku melayani Tuhan. Untuk aku membangun rumah Tuhan. Untuk aku saling memberkati dengan orang-orang di komunitasku. Dan marilah saat ini kita izinkan Tuhan sendiri yang mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Yes, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Katakan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah Dia, mari puji Dia. Yes, oh, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan. Tuhan adalah, Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan adalah Raja. Yes, 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 seorang anak telah lahir bagi kita. Namanya disebutkan penasehat ajaib. Bapa yang kekal, Raja damai. Dia yang sudah lahir, mati bagi kita. Mari kita sembah dan memuji Dia. Mari sampaikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah. Oh, terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami terima firman ini di dalam roh kami, di dalam nama Yesus. Roh Kudus yang memberi kami kuasa dan kasih karunia untuk kami melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, kuasa firman itu yang memberi kemerdekaan bagi setiap kami.
Di dalam nama Yesus mari kita sama-sama katakan amin.